Baik, sebelum masuk ke materi isolasi identifikasi bakteri dan uji sensitivitas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Febrian Wijartini dengan NIM 220951142 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pendahuluan di mana dilatar belakangi oleh studi kasus pada suatu peternakan babi dilaporkan bahwa beberapa babi sakit dengan gejala pertumbuhan lambat cenderung diam dan gejala lainnya adalah mencet berwarna putih sehingga peternak membawa feses sebagai spesimen ke laboratorium. Nah, spesimen sendiri memiliki arti bagian dari keseluruhan sampel dapat berupa organ maupun darah maupun feses yang telah diambil tadi dengan metode tertentu untuk diketahui lebih lanjut. Nah, baik, sekarang mari kita sebelum mengetahui isolasi identifikasi bakteri, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui pengenalan alat dan bahan di laboratorium terlebih dahulu. Berikut merupakan alat dan bahan yang sering digunakan. Ada spesimen, media kultur atau uji, disinfektan, bunsen, OC dan needle, mikroskopis, objek gelas, autoclave, pipetetes, inkubator dan tabung reaksi, dan tisu. Baik, sekarang kita mulai dengan mengenal apa itu isolasi bakteri. Isolasi bakteri merupakan pengambilan atau memindahkan mikroba dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai media murni di medium buatan. Ada dua yang akan kita pelajari, yakni media umum dan media selektif. Media umum merupakan media padat yang mengandung bahan-bahan alami, contohnya nutrien agar, sedangkan media selektif merupakan media menumbuhkan bakteri jenis tertentu, sedangkan bakteri lainnya akan dihambat, contohnya adalah embah. Sekarang mari kita simak tahapan melakukan isolasi bakteri. Yang pertama, kita siapkan media umum Na dan media selektif embah. Kemudian kita sterilkan OC di bunsen, lalu kita gunakan untuk mengambil bakteri di spesimen. Selanjutnya baru bakteri pada OC kita kultur di media dengan metode gores. Baru kita inkubasi bakteri yang telah ditanam ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 30 derajat. Nah, baik, sekarang media yang telah diisolasi tadi, kita dapat berhipotesis bahwa bakteri yang tumbuh adalah E. coli, sebab E. coli memiliki sifat absent of pigment production sehingga tidak memiliki pigment spesifik, sehingga pada nutrien agar koloni yang tampak adalah berwarna putih, sedangkan pada media embah E. coli menfermentasi laktosa dan memproduksi asam sehingga suasana asam pada media menyebabkan indikator warna bekerja dan mengubah warna media menjadi hijau metalik. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan isolasi, kita perlu melakukan identifikasi bakteri penyebab mencret pada babi. Identifikasi dilakukan dengan mencari ciri-ciri pada organisme yang belum diketahui. Kemudian kita bandingkan dengan organisme yang telah diketahui, bisa kita bandingkan lewat jurnal nantinya. Nah, untuk mengidentifikasi bakteri bisa dengan melakukan pewarnaan gram, uji biokimia, dan uji gula-gula. Pewarnaan gram merupakan identifikasi bakteri untuk mengetahui morfologi bakteri, sedangkan uji biokimia dan uji gula-gula identifikasi bakteri untuk mengetahui sifat fisiologi bakteri. Nah, pertama kita akan mengidentifikasi bakteri menggunakan pewarnaan gram terlebih dahulu. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan pewarnaan gram. Yang pertama, kita sterilkan OC di bunsen, kemudian kita ambil koloni bakteri pada media kultur. Selanjutnya kita siapkan di objek gelas dan difiksasi. Selanjutnya kita tetesi kristal violet. Selanjutnya untuk langkah kita tunggu selama 2 menit, kemudian bila di air mengalir dan lalu dikeringkan, itu akan diulang sampai tetes di penetesan yang terakhir. Kemudian kita tetesi dengan gram iodin, kemudian kita tetesi dengan alkohol sebagai bahan peluntur, kemudian kita tetesin safranin sebagai warna penutup, dan yang terakhir kita amati koloni bakteri di bawah mikroskop dan kita catat hasilnya. Nah, pada pewarnaan gram terdapat 2 kemungkinan hasil. Yang pertama adalah bakteri gram negatif, di mana warna yang dihasilkan adalah merah sebab mengalami dekolorisasi oleh alkohol sehingga tercat oleh safranin. Karena bakteri gram negatif memiliki lapisan dinding terluar berupa liposakarida. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah bakteri gram positif dengan warna ungu sebab tidak terdekolorisasi oleh alkohol sehingga tidak terwarnai oleh safranin. Sebab bakteri gram positif memiliki lapisan dinding sel berupa peptidoglikan yang sangat tebal. Sehingga untuk mengidentifikasi bakteri di bawah mikroskop tentunya kita juga harus mengetahui bentuk bakteri tersebut. Nah, berikut merupakan berbagai macam bentuk bakteri yang ada. Setelah itu kita lihat di bawah mikroskop dapat dicurigai bahwa bakteri adalah E. coli sebab memiliki morfologi yang mirip dengan morfologi E. coli yang ada di penelitian terdahulu. Seperti pada foto di samping, Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif dengan ukuran berkisar 3 mikrometer dengan berbentuk
monobasil atau diplobasil, kemudian motil, dan fluktuatif anaerobik. Kemudian setelah mengetahui morfologi bakteri dengan pewarnaan gram, sekarang kita akan lanjut ke uji biokimiawi dan uji gula-gula untuk mengetahui fisiologis bakteri. Dengan mengetahui sifat metabolisme koloni bakteri, dengan melihat kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat, menghasilkan H2S, menghasilkan gas, memproduksi asam, dan lain sebagainya. Di uji biokimiawi, uji yang pertama kita lakukan merupakan uji triple sugar urine agar, di mana warna awal dari uji ini merupakan berwarna merah. Selanjutnya ada Simon Settled agar dengan media awal berwarna hijau. Nah, kedua media ini memang sengaja dimiringkan dan merupakan media padat. Untuk uji biokimiawi yang ketiga merupakan sulfate indole motility atau SIM dengan warna awal media seperti pada ilustrasi dan merupakan media padat. Dan uji biokimiawi yang terakhir adalah methyl red dengan warna media awal seperti yang ada di ilustrasi dan merupakan media semi-solid. Kemudian uji gula-gula memiliki warna awal seperti pada ilustrasi dan di dalamnya terdapat tabung durham. Nah, selanjutnya mari kita simak langkah kerja mengenai uji biokimiawi dan uji gula-gula. Yang pertama, kita siapkan alat bahan, kemudian kita sterilkan needle di bawah api Bunsen, kemudian kita ambil bakteri yang ada dalam media kultur. Selanjutnya untuk media TSA dan SCA yang merupakan media padat, kita tusuk needle tersebut pada bagian tegak lalu kita usapkan pada media miring. Sedangkan untuk uji SIM yang merupakan media padat juga namun tidak ada media miring, langsung kita tusukkan saja ke media tegak. Untuk media MR dan uji gula-gula yang merupakan media semi solid dan cair, kita aduk OC yang sudah ada bakteri. Nah, selanjutnya setelah itu media kita inkubasi ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, khusus untuk media SIM kita tetesi dengan COVAX, sedangkan media uji MR kita tetesi dengan reagen MR. Nah, baru kita amati perubahan yang terjadi dan mencatatnya. Nah, berikut merupakan tabel beberapa sifat fisiologis bakteri. Seperti kita ketahui di awal tadi, kita sudah mencurigai bahwasanya bakteri yang diisolasi merupakan bakteri E. coli, sehingga terdapat di tabel bahwa E. coli bersifat asam, kemudian tidak menghasilkan H2S, menghasilkan gas, kemudian positif indole motility, tidak ada urea, dan tidak memanfaatkan sitrat, sehingga hasil yang kita dapat merupakan minus menghasilkan H2S, tapi positif menghasilkan asam dan gas karena merupakan hasil sampingan dari fermentasi E. coli. Kemudian untuk Simon Settled agar menunjukkan hasil negatif karena tidak memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Kemudian untuk sulfate indole motility atau SIM menunjukkan hasil positif karena terdapat alga bakteri dengan ditandai gliding motility dan setelah dideteksi oleh reagen COVAX terdapat cincin indol. Kemudian untuk methyl red atau MR menunjukkan hasil yang positif semua karena E. coli menghasilkan produk sampingan berupa asam, sehingga setelah ditetes oleh reagen MR akan berubah berwarna merah menandakan pH asam. Kemudian untuk uji gula-gula juga menunjukkan hasil yang positif semua karena E. coli memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas sebagai hasil sampingan. Nah, setelah kita mengetahui bakteri penyebab mencret putih pada babi, saatnya kita harus menentukan antibiotika apa yang pas untuk digunakan. Nah, uji sensitivitas antibiotik merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotika. Uji kepekaan bertujuan untuk mengetahui adanya efektivitas dari suatu antibiotik dalam membunuh bakteri. Nah, terdapat syarat uji sensitivitas. Yang pertama, menggunakan media Moller-Rental agar, selanjutnya isolat bakteri murni teridentifikasi menggunakan Mapergix, dan menggunakan metode divisi cakram Kirby-Bauer dengan standar McFarland. Nah, Kirby-Bauer merupakan perbandingan diameter zona hambat di sekitar cakram dengan tabel standar yang dibuat oleh NCCLS dengan tabel yang dengan kriteria sensitif, intermediate, dan resisten. Nah, standar yang paling umum digunakan di laboratorium merupakan standar McFarland 0,5 setara dengan jumlah perkiraan suspensi bakteri 1,5 kali 10 pangkat 8 molar, di mana standar tersebut merupakan dasar untuk percobaan kerentanan antimikroba dan percobaan hasil biakan bakteri. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan antibiotika apa saja yang akan kita ujikan dan video tahapan uji sensitivitas.
Yang kita gunakan pertama adalah antibiotik doxycycline, di mana antibiotik ini dapat merupakan antibiotik bakteri yang menginfeksi saluran pencernaan, kemih, dan seksual. Sedangkan yang kedua, kita gunakan antibiotika streptomycin untuk infeksi bakteri gram negatif dan aerobik. Kemudian yang ketiga ada chlorpenicol, merupakan infeksi bakteri gram negatif atau positif dan anaerob. Dan yang terakhir adalah bacitracin untuk infeksi bakteri gram positif dan luka di kulit. Nah, selanjutnya mari kita simak video mengenai uji sensitivitas. Dari uji sensitivitas yang telah kita lakukan tadi, menunjukkan hasil bahwa antibiotika doxycycline menunjukkan hasil sensitif dengan diameter 30 mm. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat identifikasi bakteri, kita mencurigai bahwa itu merupakan bakteri E. coli patogen, di mana E. coli memiliki merupakan bakteri gram negatif, sehingga antibiotika doxycycline yang merupakan antibiotika tetracycline yang larut dalam air yang untuk membunuh bakteri gram positif maupun negatif menunjukkan hasil yang sensitif. Sama halnya dengan antibiotika streptomycin menunjukkan hasil sensitif juga dengan diameter 15 mm, karena antibiotika ini merupakan antibiotika aminoglosida yang penggunaannya terutama untuk mengobati infeksi bakteri gram negatif aerobik. Nah, kemudian sama halnya juga dengan chlorpenicol menunjukkan hasil positif dengan diameter 19 mm, karena antibiotik ini merupakan antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk melawan bakteri gram positif maupun gram negatif anaerobik dengan cara menghambat sintesis protein. Nah, hasil berbeda di bacitracin karena bacitracin merupakan antibiotik poplidaciclik yang digunakan untuk melawan bakteri gram positif, sehingga diameternya merupakan 0 mm. Sehingga dari seluruh rangkaian yang telah kita lakukan dapat disimpulkan dari spesimen yang dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi bakteri dan uji sensitivitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu mempersiapkan alat dan bahan di laboratorium. Terus kita isolasi bakteri di media umum Na dan media selektif EMBA, dan didapati hasil kita berhipotesis penyebab mencar putih pada babi adalah bakteri E. coli patogen. Nah, untuk memastikan lagi kita harus melakukan identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan pewarnaan gram dan juga uji biokimiawi serta uji gula-gula, sehingga dapat diidentifikasi morfologi dan sifat fisiologisnya mencirikan bakteri E. coli patogen atau kolibasilosis. Nah, sehingga dari hal tersebut, setelah diidentifikasi, kita melakukan uji sensitivitas, sehingga menunjukkan antibiotik doxycycline, streptomycin, dan chlorpenicol berada di zona sensitif, sehingga dapat digunakan untuk mengobati babi yang sakit mencerat putih akibat bakteri E. coli patogen atau kolibasilosis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.